Pertemuan antara Christian Cifu dan manajemen Inter yang berlangsung sekitar 3 jam tidak hanya membahas perpanjangan kontrak pelatih, tetapi juga fokus pada persiapan tim untuk musim depan dan strategi bursa transfer. Menurut Gianluca Di Marzio, dalam pertemuan tersebut Inter membahas beberapa hal penting, seperti mencari pengganti pemain yang akan pergi, membicarakan pemain yang berpotensi memperpanjang kontrak, serta menentukan arah taktik tim musim depan. Cifu disebut kembali mempertimbangkan penggunaan formasi 3-4-2-1 atau 3-4-1-2. Sebenarnya ide itu sudah muncul sejak musim panas lalu, tetapi saat itu tidak diterapkan karena para pemain lebih terbiasa memakai skema 3-5-2 dan tim lebih memprioritaskan pemulihan kondisi mental pemain dibanding perubahan taktik. Jika sistem baru benar-benar digunakan musim depan, Inter diperkirakan membutuhkan pemain dengan karakteristik yang sesuai untuk mendukung gaya bermain tersebut. Salah satu pemain yang dianggap cocok dengan kebutuhan itu adalah Nico Paz. Namun Inter tidak hanya fokus pada satu nama, karena proses negosiasi dengan Real Madrid diperkirakan tidak mudah. Karena itu, klub juga mempertimbangkan opsi lain yang memiliki kualitas teknis dan taktis yang serupa. Dalam wawancara bersama DS Sports Radio, Javier Zanetti membahas beberapa topik penting, mulai dari prediksi Piala Dunia hingga situasi pemain Inter dan pemain asal Argentina. Untuk Piala Dunia, Zanetti menilai Perancis dan Spanyol sedang tampil sangat baik. Ia juga yakin Argentina masih akan menjadi salah satu tim kuat setelah terus menunjukkan perkembangan sejak menjuarai Piala Dunia di Qatar. Selain itu, ia menyebut Portugal sebagai tim yang berpotensi memberi kejutan, sementara Jerman menurutnya selalu menjadi kandidat kuat. Mengenai Lautaro Martinez, Zanetti menegaskan bahwa Inter sangat senang dengan perkembangan sang pemain. Ia menilai Lautaro bukan hanya penting sebagai pencetak kontribusi di lapangan, tetapi juga sebagai pemimpin dan kapten tim. Menurutnya, meskipun banyak klub besar tertarik kepada Lautaro, Inter merasa tenang karena sang pemain bahagia di klub dan ingin terus bertahan. Zanetti juga berbicara tentang kemungkinan bekerja kembali dengan Diego Simeone di Inter. Ia tidak menutup peluang itu terjadi suatu saat nanti, tetapi menilai saat ini Simeone masih sangat nyaman di Atletico Madrid dan belum terlihat akan meninggalkan klub. Selain itu, Zanetti memberikan pujian kepada Nico Paz serta membahas kondisi Valentin Carboni. Inter dikabarkan ingin Carboni tetap bermain di Racing, sementara pemain muda tersebut saat ini fokus menjalani pemulihan cedera dan berusaha membuktikan kualitasnya kembali. Di akhir wawancara, Zanetti menyampaikan kekecewaannya karena Italia tidak tampil di Piala Dunia. Menurutnya, tim nasional Italia perlu segera menemukan kembali identitas dan karakter sejarah mereka. Barcelona pada akhirnya memutuskan menghentikan usaha untuk mendatangkan Alessandro Bastoni setelah mempertimbangkan berbagai faktor. Awalnya, Direktur Olahraga Klub, Deco, melihat Bastoni sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini belakang tim asuhan Hansi Flick pada musim depan. Meski ada keraguan dari staf pelatih, Barcelona tetap mencoba beberapa pendekatan untuk mewujudkan transfer tersebut. Bastoni bahkan sempat menjadi salah satu target utama, karena bek tengah berkaki kiri dengan kualitas tinggi dan pengalaman seperti dirinya cukup sulit ditemukan di pasar. Namun, Hansi Flick sejak awal juga meminta klub mempertimbangkan opsi lain, termasuk Nico Schlotterbeck. Selain itu, meski Barcelona sempat merasa Bastoni tertarik mencoba tantangan baru di Liga Spanyol, proses transfer tidak berkembang lebih jauh. Hambatan terbesar datang dari nilai transfer yang diminta Inter. Klub Italia itu dikabarkan tetap bersikeras meminta minimal 70 juta euro, angka yang dianggap terlalu tinggi bagi kondisi keuangan Barcelona saat ini. Selain masalah harga, Bastoni juga disebut tidak memberikan dorongan untuk menurunkan nilai transfer agar proses perpindahan lebih mudah terjadi. Dengan Inter yang tidak mengubah pendiriannya, situasi keuangan Barcelona yang masih terbatas, serta pertimbangan soal nilai transfer, Barcelona akhirnya memutuskan menghentikan pembicaraan dan mencoret Bastoni dari daftar target mereka. Peluang Josep Martinez menjadi penjaga gawang utama Inter musim depan semakin besar setelah pertemuan antara manajemen klub dan Christian Cifu. Menurut laporan Sky Sport, Cifu telah menyetujui rencana untuk memberikan kesempatan kepada mantan kiper Genoa itu sebagai pilihan utama, dengan tambahan seorang kiper berpengalaman sebagai pelapis. Di saat yang sama, peluang Inter mendatangkan Guglielmo Vicario semakin kecil. Sebagai alternatif, nama Ivan Provedel mulai menjadi pilihan yang lebih kuat, terutama karena situasinya di Lazio disebut semakin sulit setelah meningkatnya peran Eduardo Mota.
Jika Inter memilih Martinez sebagai kiper utama, klub juga akan mendapatkan keuntungan dari sisi keuangan. Dana yang sebelumnya mungkin digunakan untuk membeli kiper baru, bisa dialihkan untuk memperkuat sektor lain dalam skuad. Martinez sendiri sudah menjalani 2 musim bersama Inter, dan sejauh ini telah tampil dalam 20 pertandingan. Penampilannya, khususnya pada musim terakhir, dinilai sangat baik dan berhasil meyakinkan pihak klub bahwa ia memiliki kemampuan untuk menggantikan peran Yann Sommer sebagai penjaga gawang utama. Inter tidak hanya membahas posisi penjaga gawang dalam pertemuan bursa transfer terbaru, tetapi juga mulai fokus pada masa depan beberapa pemain senior dalam skuad. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah Henrikh Mkhitaryan. Dalam beberapa pekan terakhir, Inter terus melakukan pembicaraan dengan gelandang asal Armenia tersebut dan klub dikabarkan telah menawarkan perpanjangan kontrak selama 1 musim. Mkhitaryan diperkirakan akan mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya dalam sekitar 10 hari ke depan. Selain Mkhitaryan, situasi Steven de Vrij juga sedang dibahas. Bek asal Belanda itu memiliki peluang untuk bertahan 1 musim lagi bersama Inter, tetapi dengan syarat pengurangan gaji hingga setengah dari nilai yang diterimanya saat ini. Untuk membahas kemungkinan perpanjangan tersebut lebih lanjut, Inter dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan agen de Vrij dalam beberapa hari mendatang. Marco Materazzi mengungkapkan bahwa dirinya sudah yakin dengan kemampuan Christian Chivu sejak awal ketika Inter menunjuknya sebagai pengganti Simone Inzaghi. Saat itu, banyak orang meragukan keputusan tersebut, terutama karena Inter baru saja melewati musim tanpa gelar dan mengalami beberapa kekecewaan besar. Namun, Materazzi merasa berbeda, dan kini merasa prediksinya terbukti benar setelah Chivu membawa Inter meraih 2 gelar. Menurut Materazzi, Inter memilih Chivu bukan karena pengalaman singkatnya di Parma, tetapi karena rekam jejak dan hubungannya yang panjang dengan klub, baik sebagai pemain maupun pelatih akademi. Ia juga memuji manajemen Inter yang menurutnya hampir tidak pernah membuat kesalahan dalam 2 dekade terakhir. Ia menilai keberhasilan Inter juga tidak terlepas dari kekuatan skuad yang dimiliki. Baginya, Inter merupakan tim terkuat di Serie A dalam 6 hingga 7 tahun terakhir. Meski masih ada penyesalan karena kehilangan 2 Scudetto, ia menegaskan bahwa di kompetisi domestik, Inter tetap menjadi tim yang harus dikalahkan. Materazzi juga menanggapi pernyataan Jerry Cardinale mengenai krisis sepak bola Italia. Ia menyatakan bahwa setiap pihak seharusnya lebih fokus pada situasi klub masing-masing. Menurutnya, salah satu perbedaan besar antara Inter dan Milan adalah Inter memberikan peran penting kepada BP Marotta, sedangkan Milan melepas Paolo Maldini. Selain itu, Materazzi membela Alessandro Bastoni, yang sempat mendapat kritik dari pendukung lawan. Ia mengatakan dukungan dari fans Inter sangat membantu pemain tersebut karena kesalahan di lapangan adalah hal yang wajar, dan Bastoni selalu mendapat dukungan dari para pendukungnya. Untuk masa depan Inter di Eropa, Materazzi merasa klub tidak perlu melakukan perubahan besar. Menurutnya, mencapai 2 final Liga Champions menunjukkan bahwa fondasi tim sudah kuat. Ia percaya Chivu dan manajemen mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki agar Inter bisa semakin kuat dan mungkin kembali mengejar target besar seperti meraih triplete. Jan Bisek resmi mengganti agennya dan kini bergabung dengan Brancini Associati, agensi milik Giovanni Brancini. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh pihak agensi melalui unggahan di Instagram. Dalam pernyataannya, Brancini Associati menyambut Bisek dan memberikan pujian besar terhadap kualitas bek Inter tersebut. Mereka menggambarkan Bisek sebagai bek modern yang memiliki kombinasi kekuatan fisik, kemampuan teknik yang baik, serta kecepatan yang menjadi keunggulannya. Agensi tersebut juga menilai Bisek memiliki mentalitas juara dan pengalaman internasional yang membuatnya memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pemain top di masa depan. Selain mengumumkan kerjasama baru itu, Brancini Associati juga menyampaikan terima kasih kepada Verdi Sports Consulting, khususnya Yusuf Kandemir, atas dukungan dan kerjasama yang membantu proses perpindahan agensi Bisek. Javier Zanetti kembali mengungkapkan kekagumannya kepada Nico Paz, pemain muda Como yang sudah lama menjadi target perhatian Inter. Dalam wawancara dengan D-Sports Radio, wakil presiden Inter itu tidak hanya memuji kemampuan bermain Nico, tetapi juga menilai kepribadiannya sangat baik. Zanetti menjelaskan bahwa dirinya memiliki hubungan khusus dengan keluarga Nico karena mengenal ayahnya, Pablo Paz, yang pernah menjadi teman sekamarnya saat Piala Dunia 1998. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, mereka kembali dipertemukan melalui perjalanan karir Nico.
Menurut Zanetti, perkembangan Nico Paz di sepak bola Italia berjalan sangat baik. Ia menilai pemain tersebut berhasil menunjukkan kualitas besarnya selama 2 musim terakhir bersama Como dan sedang berada di jalur yang tepat untuk berkembang menjadi pemain hebat di masa depan. Meski Inter memiliki ketertarikan besar terhadap Nico, Zanetti mengakui bahwa berdasarkan informasi yang ia ketahui, kemungkinan besar pemain muda Argentina itu akan kembali ke Real Madrid. Walau begitu, Inter belum sepenuhnya menyerah, karena Zanetti menegaskan harapan untuk melihat Nico memakai seragam Nerazzurri masih tetap ada. Selain Nico Paz, Zanetti juga menyoroti pemain Argentina lain di Como, yaitu Maximo Perrone. Ia menilai Perrone menjalani musim yang sangat baik dan memiliki peran penting dalam sistem permainan tim, serta menyebutnya sebagai pemain yang layak mendapatkan apresiasi.